Guys, bisa dibilang ini adalah tablet terbaik saat ini dan mungkin bakal jadi perangkat favorit gue dari Huawei sekarang nih bro. Of course, di video kali ini guys, gue bakal kenalin tablet terbaru dan terkeren dari Huawei, yaitu Huawei MatePad Pro 13,2 inci versi terbaru nih guys, tahun 2025. Nah, dengan embel-embel 13,2 inci, di sini jelas banget ya guys, kalau ini tuh versi terbaru dari MatePad Pro 13,2 inci yang tahun 2024 lalu sempet tuh kita bandingin sama iPad Pro. Kira-kira apa aja nih yang dikasih upgrade-annya dari tablet Huawei terbaru ini guys? Langsung aja kita bahas bro. Pertama-tama seperti biasa gue bakal bahas dari desainnya dulu yang punya warna keemasan. Ini lo lihat ya bro. Kalau gue lepas, ya kan case-nya. Tuh warnanya keemasan dan ini nampak terlihat mewah dan mahal banget guys. Personally gue suka banget ya guys karena teksturnya tuh super halus dan matte-nya ini loh bikin jadi gak bakal ada bekas sidik jari meskipun tangan kalian tuh kotor. Modul kameranya juga sedikit diubah jadi makin cakep menurut gua. Dan satu hal lagi nih yang jadi identitas sejak MatePad Pro 13,2 inci yang sebelumnya adalah ketipisan tablet ini guys. Ini tuh beneran tipis banget. Bahkan tuh hampir lebih tipis dari kebanyakan smartphone di pasaran. Gua rasa wajar banget sih ya karena emang cuma 5,5 mm aja nih. Kemudian bobotnya juga ringan, cuma 580 gram aja. Nah, karena ringan, tablet ini tuh nyaman banget buat kita pegang. Kayak megang buku tipis aja gitu guys. Bahkan kalaupun ya digabungin sama keyboardnya, ini beratnya tuh cuma 1 kg doang coy. Dan ini menurut gue jadi nilai lebih banget sih guys. Karena semenjak gue pakai yang versi tahun lalu, sampai gue pakai versi terbaru yang sekarang guys, ini tuh tetap ringan, kemudian tipis, dan desainnya tetap premium. Dan semua itu tetap mereka pertahankan bro. BTW buat kalian ya yang khawatir sama durability desainnya, tenang aja guys, karena frame tengahnya ini udah pakai yang namanya durable magnesium alloy. Yang back covernya itu pakai material high strength glass fiber yang bikin tuh nggak gampang baret. Terus kalau kalian bisa lihat di sini ya, layarnya itu juga besar banget, 13,2 inci, resolusinya 2880 x 1920, yang kali ini dikasih sedikit upgrade dari sisi panelnya. Selain tetap mempertahankan screen to body ratio di angka 94%, kecerahannya tuh nyampe 1000 nits dan refresh rate-nya di angka 144 Hz yang jarang banget kita temuin di tablet lain. Nah, panelnya ini guys, kali ini tuh pakai yang namanya Flexible OLED dengan tetap mempertahankan finishing paper matte di displaynya. Bahkan kayaknya ini tablet pertama nih guys yang pakai panel Flexible OLED paper matte di pasaran. Coba kalian koreksi lah kalau misalkan gue salah nih. Sepengalaman gue ya, kalau pakai tablet paper matte display kayak gini, itu beneran ngebantu banget guys. Kalau misalkan gue lagi kerja di luar kantor, terutama misal di kafe-kafe gitu ya, yang kondisinya tuh outdoor. Karena layarnya itu jadi nggak gampang mantul cahaya gitu bro. Lebih nyaman banget lah intinya. Kemudian selain anti glare-nya dengan layar yang cakep, ini warna yang dihasilin juga jauh lebih vivid dan juga tajam banget guys. Cocok banget lah buat lo yang suka bikin desain nih. Terus kalau misalnya kita bahas soal layar anti glare, sebenarnya memang iPad Pro juga sudah mengeluarkan versi yang layar anti glare. Tapi itu harganya sekitar 40 jutaan dan harus lu ingat harga itu belum termasuk sama aksesorisnya. Sedangkan si Huawei ini berbanding terbalik ya guys. Harganya cuman setengahnya, tapi dia udah dapat aksesoris tambahan yang bakal kita bahas nanti bro. Lanjut balik lagi guys, kita ke pembahasan soal layarnya. Yang mana seperti kalian lihat ya, bezelnya tuh di sini kelihatan masih super tipis banget dan layarnya juga simetris dan terlihat modern. Gue rasa ini cocok banget lah buat lo yang suka nonton YouTube, kemudian Netflix atau bahkan dipakai kayak misalkan laptop gitu. Plus layarnya juga udah punya sertifikasi TUV Redline. Jadi nggak perlu khawatir tuh sama yang namanya paparan blue light ataupun PWM dimming. BTW selain TUV Redline, layar tablet ini juga udah tersertifikasi SGS Low Visual Fatigue 2.0 yang sederhananya sertifikat SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance, kemudian TUV Redline Reflection Free dan juga Full Care Display 3.0 yang ada di tablet ini guys, itu kayak jaminan mutu buat layar tablet biar mata kita tuh nggak gampang capek dan perih kalau kelamaan dipakai. Intinya kalau layar tablet udah punya sertifikasi ini guys, berarti dia tuh udah lolos uji coba yang ketat banget. Misalnya nih, dia tuh harus banget ngurangin pencahayaan biru yang bikin mata kita cepet lelah. Kemudian bikin layar tuh nggak gampang mantulin cahaya biar nggak silau, dan ngilangin flicker di layar biar bikin mata kita tuh nggak pegel guys.
Nah, dengan ukuran layar yang besar, ini bahkan hampir sebesar layar laptop di pasaran, jadinya tuh bikin feels pakai tablet ini tuh berasa hampir mirip banget ya, kayak pakai laptop. Apalagi seperti di Huawei MatePad 12,2 kemarin, tablet ini juga udah dibundling dengan keyboard sekaligus guys, secara gratis. Tapi ini agak sedikit beda ya dari versi yang MatePad 12,2 kemarin. Di sini Huawei Smart Magnetic Keyboardnya itu udah punya desain terpisah alias detachable. Jadi kalian bisa banget pakai layar dan juga keyboardnya secara terpisah alias split form. Atau tinggal digabungin aja nih kayak gini, kayak laptop alias PC form. Dan bisa juga loh pakai studio form untuk bikin sketsa gambar kayak gini guys. Intinya mah bebas lah, kalian mau pakai model yang kayak gimana, tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan dan juga tempat kerja kalian. Tapi jujur ya, kalau gue pribadi tuh kadang lumayan kepake banget fitur split formnya. Karena gue pribadi guys, itu biasanya kalau pakai laptop di kantor, itu gue selalu banget pakai stand laptop plus keyboard eksternal. Biar positioning gue duduk tuh lebih nyaman dan kerja juga jadi nggak gampang pegel. Nah kalau pakai Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini guys, gue tinggal pisahin aja nih tablet dan juga keyboardnya kayak gini. Jujur pengalaman gue pada saat pakai keyboard dan juga touchpadnya sih memang senyaman itu guys. Dan bahkan setelah gue pakai dalam kurun waktu yang lama, gue juga nggak nyangka bahwa gue sudah senyaman itu dengan keyboard dari si Huawei ini. Ukuran touchpadnya juga cukup besar ya untuk sebuah tablet kayak gini guys. Jadi produktivitasnya kita tuh bisa maksimal banget gitu ya. Tombolnya juga cukup gede tapi nggak berasa sempit. Dan gue pribadi sih menikmati banget guys ngetik di keyboardnya ini. Paling sih yang masih mengganjal ya soal keyboardnya yaitu ketidakberadaan backlit-nya. Dan kalau misalkan pun ada, ini gue rasa bakal perfect banget guys. BTW selain keyboard, seperti tablet Huawei lainnya, kalian juga bakal mendapatkan Huawei M Pencil generasi ketiga loh, yang udah pakai konektivitas Neuralink. BTW mungkin buat lo semua yang masih belum ngeh sama M Pencil ini, mungkin nampak seperti stylus biasa guys. Tapi sebenarnya itu keren banget. Bahkan menurut gue ya, ini jadi salah satu stylus yang paling responsif yang pernah gue coba bro. Huawei juga bahkan bilang ya, kalau stylus ini tuh mendukung pressure sensing sampai 10.000 lebih. Bisa dibilang ini lebih tinggi ya dari stylus Bluetooth kebanyakan yang cuman di angka 4.000-an aja. Jadi kalau kalian tuh suka banget ngegambar ataupun mencatat di tablet, kalian tuh pasti bakal suka banget sama stylus ini. Meskipun jujur ya, gue pribadi juga bukan pengguna stylus yang intens sih, tapi gue suka banget pakai ini guys untuk berbagai keperluan. Terutama nih ya, kalau misalkan pas gue lagi pakai Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini buat kerja bro. Gue udah coba nulis dan juga gambar, dan pengalaman gue tuh beneran smooth banget. Hampir nggak ada latensi. Bahkan ya, pas dipakai di atas layar papermate displaynya, rasanya tuh kayak nulis di kertas beneran bro. Apalagi nih ya, buat lo yang suka gambar, mekanisme tekanan sensitifnya ini lo guys, bikin pengalaman sketching lo dan feels-nya tuh jadi mirip banget kayak pakai pensil asli bro, sumpah deh. Terus masih kayak sebelumnya juga ya, kalau Huawei M Pencil ini juga bisa banget nempel secara magnetik di bagian atas tabletnya. Karena emang sekaligus juga nih guys, jadi mekanisme pengecasan secara nirkabel. Lanjut, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan spesifikasi dan juga performanya. Yang mana untuk Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini guys, ini pakai chipset Kirin T92. Nah pas gue coba tes performa sehari-hari nih ya, gue malah dibikin terkejut asli deh. Karena ternyata tuh udah seoptimal itu guys, baik buat buka aplikasi, sampai buat kita pakai main game sekalipun. Gue secara pribadi udah nyobain beberapa game, kayak misalkan PUBG Mobile, kemudian Mobile Legends, dan di sini gue bahkan bisa mainin kedua game tersebut dengan lancar di settingan maksimalnya. Dan yang bikin gue salut banget sih ya, meskipun dipakai buat gaming dalam durasi yang cukup lama, suhu di tablet ini tuh masih adem banget dan stabil intinya. Padahal gue sih sempet tuh ya main beberapa match di tablet ini guys. Nah soal suaranya, tablet ini tuh dilengkapin sama Huawei Sound dan juga sistem 6 speaker yang ngasih efek surround sound banget nih. Suaranya itu beneran bagus dan kalian tuh bisa banget berharap pengalaman audio terbaik dari Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini. Bahkan keluaran suaranya itu tergolong kenceng banget guys. Gue bahkan gak jarang ya sampai nurunin volumenya pas gue main game nih guys. Karena gue ngerasa output suaranya tuh kenceng banget. Tapi terlepas dari kualitas desain, kemudian layar dan juga performanya yang memang mumpuni gitu guys. Seyogyanya tablet ini bukan cuman untuk kebutuhan entertain aja, tapi justru lebih ke untuk meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja gitu. Seperti yang gue mention di awal tadi guys. Nah kalau kita punya workflow kerja yang produktif, jelas banget tablet yang kita punya itu harus memiliki kemampuan multitasking dan juga multi window yang cakep. Sepengalaman gue nih ya, pakai versi yang tahun lalu sampai yang sekarang, yang mana Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini tuh udah punya kemampuan multi window yang bagus banget.
Sebagai contoh, di sini gue bisa buka WPS Office sekaligus dan buka aplikasi lain secara bersamaan pakai fitur split screen-nya. Bahkan ya, kita juga bisa nambahin lagi guys pakai 2 floating window plus tab-tab yang bakal disembunyiin di sisi layar kalau kita buka lebih dari 2 aplikasi pakai floating window-nya. Dan seperti tablet Huawei pada umumnya guys, karena tablet ini udah dilengkapin sama WPS level PC, jadi kalian tuh bisa banget bikin dokumen Word, kemudian Excel, ataupun presentasi dengan lancar. Baik secara online ataupun offline tentunya nih. Nah buat lo yang masih belum familiar banget, padahal udah sering gue mention di video review Huawei sebelumnya guys. Jadi intinya aplikasi PC level WPS Office ini, itu lebih kayak Microsoft Office versi komputer, bukan versi mobile ya guys. UI-nya itu kayak tampilan WPS di desktop beneran, dan fiturnya juga lengkap banget. Sebagai contoh nih ya, kalau misalkan di spreadsheet, itu kita bisa bikin pivot table. Nah di sini, ini juga bisa banget guys. Semua rumus-rumus Excel juga bisa dipakai di sini, dan bisa custom margin sampai ngeprint kayak biasa. Ini juga bisa guys. Kemudian terkait performanya sendiri guys, PC level WPS Office ini, itu tuh nggak main-main loh buat kerja berat. Terbukti banget sempat gue pakai buat kerja, yang mana mengharuskan gue buat buka file kayak PPT ukuran hampir 2 GB dan juga file Excel yang datanya tuh bejibun banget sampai 1000 baris lebih. Dan di sini tuh masih bisa kebuka dengan lancar banget. Gak ada tuh ketemu lag dan kendala sama sekali. Bahkan ya, pada saat gue make, itu masih bisa buat multitasking, kemudian pindah-pindah antar tab dengan lancar kayak gini. Selain PC level WPS Office, aplikasi eksklusif juga guys yang selalu jadi nilai lebih di tablet Huawei, yaitu aplikasi GoPaint yang juga masih dikasih di sini. Buat lo yang hobi sketsa ataupun gambar, jelas aplikasi ini tuh bakal ngebantu banget. Apalagi nih ya, buat lo yang pemula dan masih belajar gambar ataupun ngedesain pakai tablet. Simpelnya, aplikasi ini tuh kurang lebih mirip kayak aplikasi Procreate di iPad. Tapi yang selalu gue bilang bahwa aplikasi dan semua fiturnya tuh gratis guys, tanpa biaya langganan apapun di dalamnya. Terus di sini juga ada banyak video tutorial ya, penjelasan fitur dan juga tips and trick gimana cara gambar pakai si GoPaint ini. FYI aja kalau aplikasi GoPaint ini tuh udah support canvas sampai resolusi 8K dan juga bisa nambahin jumlah layer sampai 29 layer guys. So, Huawei MatePad 13,2 inch ini tuh jelas bukan cuma buat pemula, tapi buat profesional ini tuh masih cocok banget. Oh iya, kalau kita bahas soal kerja di tablet ini guys, gue juga sempat nyoba import video 4K ke CapCut pakai Huawei MatePad Pro 13,2 inch ini. Sebenarnya gue cuma iseng aja sih, pengen tahu gitu, kira-kira aman gak sih kalau kita ngedit 4K di sini guys? Dan ternyata ini bisa bro. Ya meskipun emang dari aplikasinya yang bakal ngekompres video secara otomatis ke 1080p sebelum masuk ke proses editing, cuman sih intinya di sini tuh aman ternyata. Terus buat lo semua nih yang masih bertanya-tanya sampai sekarang tentang aplikasi Google, jelas gue sudah menjelaskan ya di setiap review gue terkait produknya Huawei, bahwa hampir semua aplikasi-aplikasi itu guys bisa kalian download di yang namanya tuh Huawei App Gallery bro. Karena ini sumber yang paling aman menurut gue dan insya Allah dijamin oleh Huawei langsung nih. Nah buat lebih detailnya, mungkin lo semua bisa banget balik ke review video gue terkait produk Huawei yang sebelumnya. Karena ini jujur udah sering banget ya guys, gue bahas soalnya nih. Dan sampai sekarang, gue pribadi sih alhamdulillah belum pernah punya masalah gitu pas ngejalanin aplikasi Google di lini produknya Huawei belakangan ini bro. Oh iya, BTW nggak ketinggalan juga ya, di sini ada fitur Huawei Super Device yang bisa lo manfaatin banget nih buat menghubungkan tablet ini guys ke perangkat yang lain. Entah itu laptop, ke smartphone, ataupun ke produk TWS-nya Huawei. Gue rasa ekosistem yang udah proper kayak gini guys, menurut gue tuh ngebantu banget ya buat screen sharing ataupun buat sekedar drag and drop file dengan mudah nih. Lanjut, sementara kalau kita bahas soal kameranya nih, di sini tuh terbilang masih nggak ada perubahan yang berarti. Kualitasnya sih memang masih bagus-bagus aja, bahkan cenderung identik dengan MatePad Pro 12,2 inci yang sebelumnya pernah kita bahas. Lensa ultrawide di kamera belakangnya pun ini juga masih ada. Terus kemudian buat perekaman videonya sendiri, di kamera belakangnya bisa sampai 4K 30 fps atau 1080 60 fps. Sementara buat kamera depannya guys, ini mentok di angka 1080 30 fps saja. Terus kalau kita pakai buat meeting online, kemudian Zoom meeting, ini hasilnya sih entah kenapa kualitasnya jadi agak turun ya kalau kita bandingin sama ngerekam pakai aplikasi kameranya langsung. POV-nya juga jadi agak lebih sempit.
Tapi mungkin ini cuman bug ya guys dari aplikasi zoomnya. Gue sih berharap kayak gitu. Soalnya kalau misalkan pas kita pakai di Gmeet, ini kualitas gambarnya justru sama bagusnya kayak di aplikasi kamera bawaannya. Bahkan POV-nya juga lebih wide. Makanya gue pribadi lebih seneng banget kalau meeting online tuh pakai Google Meet dibandingkan pakai Zoom. Pas gue lagi pakai si MatePad Pro ini, bro. Terakhir kalau kita bahas soal baterainya, secara keseluruhan menurut gue sih meskipun nggak pernah ngebandingin secara langsung ya performanya antara daya tahan Huawei MatePad Pro 13,2 inci dengan yang tahun yang lalu. Cuman berkaca dari pengalaman pemakaian harian gue nih ya, plus kapasitas baterainya yang sama-sama 10.100 mAh, gue tuh ngerasa daya tahannya masih sama-sama awet intinya. Tapi yang gue suka guys, ini adalah chargernya tuh naik. Dari yang dulu fast charging 88 watt, sekarang udah fast charging 100 watt bro. Lumayan banget ya, jadi lebih hemat waktu gitu pas kita ngecas. Karena tentunya pasti akan lebih cepet nih durasinya. Nah terakhir nih, kita bakal masuk ke pembahasan soal harganya. Yang mana Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini guys, versi 2025 dijual dengan harga 16 jutaan. Dan seperti biasa ya, tablet ini tuh nggak sendiri. Karena udah dibundling sama detachable keyboard, kemudian stylus Huawei M Pencil generasi ketiga, mouse, dan juga TWS Huawei FreeBuds 5 bro. Ini tuh paket lengkap banget menurut gua. Bahkan kalau kita bandingkan harganya dengan iPad Pro 13, ini tuh cuman sepertiganya aja guys. Gua rasa memang lebih worth it dan juga oke banget. Nah untuk Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini bisa kalian pre-order per tanggal 26 Februari 2025. Seperti biasa, untuk mempermudah kalian guys, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. So bisa dibilang ini adalah tablet Huawei terbaik yang pernah gue review sampai detik ini guys. Sometimes kalau kata anak Jaksel ya, gue tuh nggak habis thinking. Memang Huawei ini selalu memberikan gebrakan-gebrakan di setiap tahunnya, yang mana selalu konsisten terbukti nih untuk mengeluarkan produk-produk terbaiknya mereka, terutama tablet ini guys. Dan bahkan pengalaman yang diberikan itu lebih-lebih dari laptop bro. Karena ya balik lagi ya, kalau misalnya kita lihat dari desainnya, ini tuh memang mewah banget dengan warna kemasan yang elegan. Kemudian super tipis, cuma 5,5 mm, dan bobotnya tuh ringan banget. Nggak bikin capek kalau kita bawa kemana-mana. Layarnya juga nggak main-main loh guys, 13,2 inci dengan flexible OLED, refresh rate-nya 144 Hz, dan paper matte display-nya tuh bikin nyaman banget pas dipakai di luar ruangan, tanpa khawatir silau kena pantulan cahaya. Nah buat lo semua nih yang suka nulis ataupun gambar, slow aja bray, karena ada M Pencil generasi ketiga yang super duper responsif banget dengan 10.000 level tekanan. Plus bisa kita tempel secara magnetik buat ngecas biar jadi praktis bro. Keyboardnya juga nih nyaman banget guys buat ngetik. Ya walaupun sayangnya belum ada lampu latar ya alias backlit, tapi it's okay lah. Kemudian kalau kita bahas soal performa, ya meskipun pakai Kirin T92 yang nggak terlalu baru-baru amat chipsetnya, tapi performanya tetap kenceng kok guys buat multitasking ataupun main game. Ditambah lagi nih ya, sistem 6 speaker yang bikin suara outputnya tuh makin menggelegar bro. Dan terakhir, fitur multitaskingnya ini juga keren banget. So, buat lo semua nih yang lagi nyari sebuah tablet premium dan bisa ngasih pengalaman lebih dari laptop, terutama dalam segi aksesoris gitu ya guys, kemudian aplikasi-aplikasi yang selevel sama PC, sampai hiburan, gue rasa memang tablet ini bisa jadi pilihan nomor wahid bro. Bemo pamit, Assalamualaikum.